Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda bernama Hannah Grace yang diduga mengalami kerasukan iblis jahat, di mana sang ayah menyerahkan masalah ini kepada seorang pendeta sekaligus pengusir setan untuk melakukan ritual pengusiran, tapi nampaknya iblis jahat tersebut terlalu kuat sehingga tak punya pilihan lain, sang ayah terpaksa mencabut nyawa putrinya sendiri dengan cara dibekap menggunakan bantal yang meski berat melakukannya, sang ayah mau tidak mau harus melakukannya demi untuk kebaikan bersama sekaligus mengakhiri penderitaan putrinya sendiri. 3 bulan kemudian, kisah akan berfokus pada seorang mantan polwan alias polisi wanita bernama Megan yang di bulan-bulan terakhir ini mengalami trauma pasca insiden yang mengakibatkan rekan sesama polisinya tewas tepat di depan mata kepalanya sendiri, yang karena keputusannya mundur dari kepolisian membuat Megan akhirnya menjadi pengangguran dan mengalami sedikit kesulitan finansial. Dia bernama Lisa, tidak pakai lali, sahabat dekat Megan yang kebetulan bekerja di salah satu rumah sakit swasta sebagai seorang perawat. Megan ditawari sebuah pekerjaan yang tidak sembarang orang sanggup melakukannya, yaitu menjadi seorang penjaga kamar jenazah yang khusus bekerja shift malam alias harus bekerja sendirian tepat di malam hari. Don't thank me yet. You still have to meet Dr. Lewis. Singkat cerita, Megan yang memiliki latar belakang di kepolisian pun akhirnya resmi diterima bekerja sebagai penjaga kamar mayat di rumah sakit ini, yang sebelum dijelaskan tentang apa saja tugas utamanya, dokter senior rumah sakit ini pun memperingatkan Megan tentang aroma tidak sedap yang mungkin butuh waktu untuk Megan menyesuaikan hidungnya dengan aroma-aroma mayat di ruangan tempatnya bekerja. Selain itu, beberapa calon karyawan juga pernah mengalami panic attack atau serangan panik akibat ketakutan karena stereotype kebanyakan orang menganggap bahwa kamar mayat adalah salah satu tempat paling menyeramkan di sebuah rumah sakit. Tiba di lokasi, Megan langsung dijelaskan satu persatu detail penting yang harus diperhatikan, seperti lampu yang dilengkapi dengan sensor yang bisa menyala sendiri, beberapa ada juga yang harus dinyalakan secara manual, lalu ada pintu masuk yang hanya bisa dibuka menggunakan kartu karyawan, ruang kremasi yang sering gelap karena memang jarang digunakan, kemudian area pengiriman tempat datangnya jenazah baru yang dikirim ke sini, yang apabila ada jenazah yang baru datang, Megan wajib melakukan pendataan untuk keperluan administrasi seperti mengambil foto dan mengambil sidik jari si jenazah untuk kemudian memasukkannya dalam lemari penyimpanan, dan hanya itulah tugas Megan sejauh ini. You never leave the premises while you're on duty. No exception. This doohickey sends the prints to a crime database. Thanks, Mo. Dan inilah Gending Sriwijaya. Loh, dan inilah The Possession of Hannah Grace. Tiba saatnya malam pertama bekerja di sini, Megan langsung berkenalan dengan 2 orang security. Yang pertama ada Davis, yang kedua ada, kita kepanggil saja Samsulah, yang dengan baik hati menyapa dan menyambut Megan di rumah sakit ini. Yang baru saja tiba di ruang jenazah tempatnya bekerja, Megan langsung mendapat mayat baru yang baru datang dan langsung menjalankan job desk sesuai prosedur yang kemarin sudah dijelaskan. Davis ternyata adalah sosok security jahil yang sempat membuat jantung Megan hampir coplok, di mana Megan agak sedikit jengkel akan mencoba untuk tidak terlalu memperdulikannya lah, sampai Davis kembali ke tempat jaganya dan Megan sendirian lagi di ruangan ini. Ia mendapati seorang pria tiba-tiba sudah berdiri di tengah lorong dan... ya, itu semua hanyalah halusinasi akibat trauma yang diakibatkan insiden terakhir sewaktu Megan masih menjadi polisi, yang sudah tahu punya trauma dan masih belum pulih, malah mengambil pekerjaan di tempat seperti ini. Kan bisa melamar pekerjaan sebagai kasir atau di tempat pijat, atau mungkin di tempat karaoke sebagai mbak-mbak yang suka bantuin mencetin remote dan menuangkan air jahat ke gelas. Misal ini mah ya, bukannya malah bekerja di tempat yang penuh tekanan seperti ini. Bukankah itu justru akan memperparah kondisi traumanya? Burhan begitu?
Keesokan paginya, Megan terlihat baru bangun tidur setelah mantan kekasihnya yang sama-sama di kepolisian datang untuk mengambil beberapa barang pribadi, di mana si mantan mengingatkan Megan tentang pekerjaan barunya yang mungkin bukan ide bagus dan ditakutkan malah memperparah kondisi traumanya. Namun si mantan langsung terdiam saat Megan mengatakan bahwa dirinya juga butuh uang, butuh beli krim, butuh beli lotion, keperluan make up, krim bat, bleaching, vinyl, nail art, softtek, pupur lip, shadow, dan keperluan kewanitaan lainnya, terkecuali si mantan sudi membiayai kehidupannya setiap bulan, baru akan langsung stop kerja detik ini juga. I should go. Singkat cerita, malam pun cedem. Megan terlihat sudah berada di tempat kerja sambil bermain lempar bola karet untuk mengisi waktu luang sampai ada bunyi bel tanda kiriman datang. Megan dengan cepat pergi ke tempat pengiriman yang ternyata ada seorang pria yang tiba-tiba muncul di hadapannya, mengaku sebagai karyawan rumah sakit yang ketinggalan kunci di dalam dan meminta Megan untuk membuka pintunya. Namun Megan yang curiga pun tidak mudah percaya begitu saja dan memanggil pihak keamanan untuk mengusirnya. No. Sir. Let me in! Hey, I had a homeless guy at the intake. Tak lama muncullah mobil ambulans yang membawa jenazah baru, di mana si petugas yang bernama John ini pun meminta Megan untuk keluar membantunya mengangkat jenazah. Tanpa Megan sadar, si pria asing tadi diam-diam berhasil menyelinap masuk ke dalam ruang mayat yang entah apa tujuannya. Seems I like think you should probably pick a better psycho ex-girlfriend next time. what happened? Oh yeah, it's a bad one. Setibanya di dalam, betapa terkejutnya Megan saat melihat kondisi tubuh jenazah baru ini yang sangat amat rusak dan mengenaskan, sebab 50% bagian tubuhnya hangus terbakar dengan beberapa luka sayatan dalam. Entah manusia macam apa yang tega menyakiti gadis muda ini dengan begitu kejam. Megan hanya bisa amit-amit dan menyuruh John untuk segera pergi meninggalkan ruang kerjanya. Thanks for the help, Megan. Terjadi semacam gangguan teknis ketika Megan mencoba mendata gadis muda ini, seperti lampu sorot yang tiba-tiba padam dan komputer yang mengalami error, sehingga Megan memutuskan untuk langsung memasukkan jenazah si gadis ke dalam lemari penyimpanan sampai komputer kembali menyala. Dan ya, lagi-lagi terjadi anomali aneh saat meja tiba-tiba bergetar tepat saat Megan sedang memasukkan si gadis, yang ketika Megan mencoba untuk tidak terlalu memperdulikannya, tiba-tiba karena tangan Megan sempat tertusuk pecahan beling, ia pun secepatnya melakukan tindakan pengobatan, tetapi dua kali terjadi fenomena aneh dan tak biasa, membuat Megan menjadi penasaran tentang siapa sosok jenazah gadis muda ini, yang berdasarkan sidik jari yang sudah dia ambil sebelumnya, akhirnya diketahui jika gadis ini tiada lain dan tidak bukan adalah Hannah Grace, si gadis kerasukan yang sudah dibunuh oleh ayahnya sekitar 3 bulan yang lalu. Dan lagi, Megan menemukan kejanggalan pada warna mata si Hannah ini, sehingga ia segera memastikannya, dan ternyata benar, warna mata pada jenazah Hannah saat ini berwarna biru dan jelas berbeda dengan warna mata aslinya di KTP. Tak cukup sampai situ saja, ketakutan dan trauma yang Megan alami pun menjadi campur aduk sehingga menciptakan halusinasi seolah ada banyak serangga yang keluar dari dalam tubuh Hannah, yang setelah mencoba untuk menghiraukan semuanya, Megan bisa kembali tenang dan segera kembali ke pos tempatnya berjaga. Selang beberapa menit, Megan kembali mendapat gangguan saat ada suara muncul dari ruangan tempat lemari penyimpanan mayat, yang betapa menohoknya si Megan saat melihat jenazah si Hannah sudah menghilang. Dan ya, ternyata itu adalah ulah si pria asing tadi yang berhasil menyelinap masuk, yang ternyata adalah ayah kandung dari si Hannah, yang di adegan awal sempat membekap Hannah menggunakan bantal, di mana si ayah menyeret jenazah Hannah ke ruangan kremasi dengan maksud untuk dibakar. Namun Megan berhasil mencegah hal itu tepat saat Ted dan Samsul muncul dan berhasil menangkap si ayah untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. You don't know what you've done! You have no hope! Setelah situasi kembali kondusif, Megan kini harus kembali sendirian bersama dengan Hannah dan para mayit, yang lagi-lagi terjadi fenomena aneh ketika Hannah tiba-tiba berubah posisi dan melakukan sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh seorang mayat konvensional pada umumnya, yaitu bernafas.
Tak lama muncullah Lisa si perawat yang datang berkunjung setelah mendapat kabar jika Megan diserang oleh seorang pria tua asing. Lisa menyarankan Megan untuk pulang saja, biar orang lain saja yang menggantikannya. Namun karena tak ingin dianggap lemah dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya, Megan keras kepala ingin tetap bekerja tanpa peduli dengan semua fenomena aneh yang terjadi. Wah, sungguh teh balelol si bonyol teh. What is it? Ketika Megan menceritakan tentang mayat Hannah yang bernafas, Lisa jelas tidak percaya dan menganggap jika Megan hanya mengalami halusinasi akibat trauma yang dialaminya. Sehingga untuk menenangkan pikirannya, Lisa mengajak Megan makan di kantin dan meminta tolong si Dave untuk berjaga sebentar. Selesai makan, Megan tak menduga jika si mantan juga datang ke sini untuk berkunjung setelah mendapat kabar tentang insiden penyerangan tadi yang kebetulan sekali Megan sedang butuh bantuan si mantan untuk memeriksa sidik jari Hannah di data kepolisian. Menurutnya, KTP-nya palsu karena warna mata yang tertera di KTP berbeda dengan warna asli yang ada di jenazah. Hannah Grace. Di saat bersamaan, kita akan melihat Deb sedang anteng sendirian di ruang jenazah bermain dengan bola karet milik Megan yang dilempar ke arah lorong gelap sampai ia mulai sadar dengan lampu yang mengarah tepat ke ruangan tempat penyimpanan mayat yang seharusnya tidak menyala kecuali ada pergerakan yang mengaktifkan sensornya. Karena penasaran, Deb pun memutuskan untuk masuk memeriksa yang pada akhirnya kita akan melihat fenomena yang semakin ekstrim dan brutal ketika Deb tewas dilegleg jurig oleh jasad si Hannah yang sudah kerasukan iblis. Kembali ke Megan yang sudah selesai mengobrol dengan si mantan dan kembali ke pos jaga dengan Dave yang sudah menghilang entah kemana. Dikira sudah kembali ke bawah, Megan sama sekali tidak mencurigai apapun. Malahan ia yang baru makan seblak dengan Lisa justru merasa mules dan memutuskan untuk nyaduk di toilet sampai ada bola karet miliknya yang menggelinding masuk, yang ketika Megan mencoba menoong dan memeriksanya, tiba-tiba tak lama, Megan pun ditelepon oleh si mantan yang sudah berhasil menemukan data terkait Hannah yang ternyata diketahui sudah meninggal sejak 3 bulan yang lalu, sehingga sangat tidak masuk akal sekali apabila jasadnya masih utuh tanpa mengalami pembusukan sedikit pun. Yang alhasil, Megan yang penasaran pun mencoba untuk memeriksa rekaman CCTV dan ingin memastikan sosok bayangan itu, Megan pun memanggil Lisa untuk menunjukkan apa yang ditemukannya sekaligus menceritakan tentang kata-kata terakhir dari si pria tua yang mencoba menyerangnya, bahwa sebelum dibawa oleh Deb dan Samsul, si pria tua itu sempat mengatakan jika Hannah belum mati dan harus segera dibakar sebelum menimbulkan mimpi buruk. Entah apa maksudnya, Lisa yang masih menganggap jika Megan hanya berhalusinasi pun sama sekali tidak mempercayai kata-katanya dan justru malah memutuskan untuk udu di jalur tangga darurat menuju ke lantai atas gedung rumah sakit ini. Okay. Dave? Dan ya, Hannah pun menampakkan dirinya membuat Lisa menjadi sangat ketakutan hingga dia tak sadar sudah naik ke atap gedung rumah sakit ini, di mana nasib Lisa sangat amat mengenaskan ketika dirinya menjadi korban kedua dari sosok gadis yang secara teknis sudah tidak bernyawa ini. Dan hehehe, Hannah rupa-rupanya bermaksud membuat jumpscare ke penonton dengan muncul tepat di depan kamera dan layar kaca kita. Tapi karena sebelumnya saya sudah menonton film ini dan sebagian besar subscriber lama Aiki7 juga sudah pernah menonton ulasannya, jadi nggak kaget, Hannah gelo. Kembali ke Megan yang kedatangan si John sang petugas pengiriman yang datang dengan jenazah barunya. Di kesempatan itu langsung Megan manfaatkan untuk membawa John melihat tubuh dari si Hannah yang mengalami sesuatu hal tidak masuk akal ketika beberapa luka bakar dan sayatan yang perlahan menghilang, seolah Megan sedang memulihkan tubuhnya sendiri. Tak ingat dengan kondisi awal tubuh Hannah, John sama sekali tidak terlalu yakin dengan semua yang dikatakan oleh Megan, dan sama seperti Lisa, John meminta Megan untuk tetap tenang, tetap jaga akal sehat karena pekerjaan ini memang memerlukan mental yang kuat dan psikologis yang stabil.
Setelah tak ada lagi yang dibicarakan, John pun langsung pamit undur diri yang tepat setelah beberapa detik kepergiannya kembali ke mobil. Megan iseng memeriksa kamera CCTV dan menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu seonggok kaki yang masuk ke dalam lift yang sepertinya bermaksud untuk mendatangi si John yang masih ada di gedung ini. Dan ya, kepergian John dari tempat ini pun terhenti saat mobilnya seolah menggila sesuatu. Namun saat diperiksa, tidak ada apa-apa di kolong mobilnya yang seperti kebiasaan tokoh belenggu konvensional pada umumnya. Bukannya segera masuk kembali ke dalam mobil, John justru malah berkeliling memeriksa kegelapan setelah mendengar ada suara dan tiba-tiba... Ya, John resmi menjadi orang ketiga yang mati oleh sosok Hana. Megan terlambat memperingatkan John dan hanya menemukan mobilnya diparkir begitu saja, sehingga Megan yang curiga telah terjadi sesuatu pun segera menghubungi si mantan untuk segera datang ke rumah sakit ini, tetapi... Ya, muncul si pria tua alias ayahanda Hana yang ternyata nekat melumpuhkan dua petugas polisi yang membawanya dan kabur demi untuk kembali ke tempat ini. Dengan semua hal aneh yang terjadi pada Hana, Megan akhirnya mau mengerti dan mau memahami semua penjelasan si ayah tentang putrinya yang mengalami kerasukan roh jahat setelah sebelumnya Hana mengalami depresi jangka panjang dan trauma akibat putus dengan Cogil, sehingga roh jahat memanfaatkan pikiran tidak stabilnya untuk masuk dan menguasai tubuh Hana seutuhnya. 4 people were dead. Pada akhirnya, Megan pun mau kooperatif bekerja sama dengan si ayah untuk membakar habis tubuh Hana, dan untuk suatu alasan tidak diketahui, Megan sejauh ini tidak dibunuh oleh Hana dan justru malah membunuh orang-orang di sekitarnya. Entah apa alasannya, si ayah hanya ingin segera melenyapkan si iblis jahat ini supaya tidak ada korban jiwa lagi. The only way to destroy this thing is to burn it. Dan ya, Hana keburu bangkit dan sempat mencekik leher Megan untuk kemudian dicalangapin mulut baunya, di mana si ayah berhasil menyelamatkan Megan dengan cara dilempar ke bagian samping sehingga si ayah harus menjadi korban keempat yang mati oleh si Hana berdegong ini. Megan dengan cepat kembali ke dalam pos jaganya yang dikira sudah aman dari kejaran Hana. Megan harus dibuat ngahep-hep ketika Hana merangkak di dinding seperti cicak sehingga... Ya, Megan dibuat pingsan dan diseret masuk ke dalam lemari penyimpanan mayat tepat saat ada si mantan yang baru tiba di tempat ini, yang di situ ia tak sengaja bertemu dengan si Samsul yang juga datang untuk memeriksa, di mana Megan yang sudah sadar dari pingsan pun buru-buru keluar dari dalam lemari dan berhasil bertemu dengan si mantan dan Samsul yang masih ada di sana. Oh my god! Dan akhirnya mereka bertiga pun percaya dengan kata-kata Megan ketika melihat langsung sosok si Hana yang merangkak di dinding, di mana Samsul harus menjadi korban kelima kekejaman si Hana dan mendapat honor sedikit lebih besar dari keempat korban sebelumnya. Dengan tewasnya Samsul, pulih jugalah seluruh tubuh si Hana sehingga ia sekarang menjadi cukup kuat untuk mengangkat tubuh si mantan melayang di udara yang karena tak terima terus-terusan diteror dan mengganggu pekerjaannya. Megan yang sudah jengkel pun mengeluarkan pistol berisi pelurunya dan melepaskan tembakan berkali-kali hingga Hana ngegoler saat itu juga. Setelah ketegangan dianggap sudah berakhir, Hana meminta si mantan untuk pergi duluan sementara dirinya akan menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh ayah kandung Hana, yaitu membakar habis tubuh si Hana di dalam ruangan kremasi yang tepat saat Megan sedikit lagi bisa melakukannya, tiba-tiba... Pada momen barusan kita bisa melihat Hana seolah membacakan sebuah mantra tepat sebelum dirinya masuk ke dalam api. Entah itu masalah serius atau tidak, tapi setelah semuanya berakhir, Megan terlihat tampak lebih tenang dengan bermain lempar bola sendirian tepat saat si mandan dan pasukan muncul di sana untuk mengamankan TKP.
Beberapa hari setelah insiden horor ini berakhir, Megan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Kondisi traumanya sudah pulih, dia tidak depresi lagi, giat olahraga, makan teratur, dan beraktivitas dengan penuh semangat. Tetapi, sesuatu hal yang tak diduga terjadi ketika Megan yang sekarang, ternyata bukanlah Megan yang kita kenal di awal, karena si roh jahat ternyata sudah menguasai tubuh dan pikiran Megan sepenuhnya dan bermaksud untuk melanjutkan misi awalnya, yaitu menimbulkan kerusakan di muka bumi, membawa kesesatan, dan menebar fitnah di mana-mana. Nothing's